Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita kepanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat doa dan semangatnya, alhamdulillah hari ini kita akan menyampaikan pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Pembelajaran bahasa Sunda kelas 7 adanya adalah memahami dan mengidentifikasi kaidah bentuk struktur paguneman, tentang menyapa, memperkenalkan diri, berpamitan, meminta izin, dan meminta maaf. Pelajaran bahasa Sunda ini insya Allah Bapak sampaikan hari ini di kelas 7. Ya, kelas 7. Paguneman itu adalah obrolan silih tempas antara orang atau lebih. Paguneman itu obrolan silih tempas antara dua orang atau lebih. Dina karya sastra, paguneman itu disebut dialog atau percakapan. Bahasa yang digunakan dina paguneman gumantung karena suasana jeung batur nyarita. Tergantung suasana jeung batur berbicara. Bahkan gunem catur jeung baturan itu bahasanya loma atau conggah. Tidak kasar, tidak lembut, jadi tengah-tengah. Itu bahasanya loma. Kemudian guneman catur jeung anyar panggi atau dipika hormat itu bahasanya lemes atau bahasanya sopan. Contoh dengan guru, pagunemannya harus sopan, dengan orang tua pagunemannya harus sopan, dan lain-lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dina berlangsungnya paguneman itu aya 5. Hal yang harus diperhatikan dina paguneman itu aya 5. Pertama, mendengarkan atau ngaregepkeun. Nuker nyarita kudu daria, artinya kudu sopan, santun. Yang kedua, tidak boleh memotong atau temotong kalimat atau mengganggu ucapan batur kecuali dalam keadaan yang perlu. Ketika paguneman, ketika percakapan tidak boleh mengganggu atau memotong yang sedang percakapan. Yang tiga, nyarita kudu daria, artinya berbicara harus sopan, suaranya harus jelas. Kemudian wajar, tidak ada kesan seperti anu cowong itu jadi kasar. Keempat, berbicara kudu atau harus tersusun, tidak cepat atau tidak gancang, jeung tidak ngayayai. Artinya apa ngayayai itu jadi diejah. Contoh misalkan dalata, tidak boleh, jadi harus dalata, jelas, tidak ngayayai. Yang kelima, apa yang diceritakan atau naon yang diceritakan tidak mengpar, artinya tidak sesuai dengan yang diceritakan atau yang dipercakapkan atau yang keur digunemkeun. Nah, ini ada contoh paguneman atau percakapan antara babaturan atau teman. Ini temannya sebangku. Contoh misalkan SMP nih, contohnya Panji dan Dika. Ini sedang percakapan. Ini bahasanya loma, artinya conggah. Ini dipakai bahasa loma karena yang digunakan itu adalah teman-teman sebangku. Contoh misalkan di SMP Daya Utama. Contoh, Panji, assalamualaikum. Kemudian Dika menjawab waalaikumsalam. Kemudian Panji, Dik, jagoan sakedeng. Tungguan sebentar ya, saya menyimpan tas dulu. Saya menyimpan tas atau kantong. Kemudian Dika menjawab, ya,
silakan ditungguin atau didaguan di dia, artinya ditunggu di sini. Kemudian Panji bertanya lagi, mana kemarin Senin sampai Rabu ke sekolah? Tadi Kak, ya kemarin teh saya ke Tasik. Supir Panji, benar ke Tasik, diajak kalau ngop ini Bu Bapak. Ini contoh pagunuman antara teman dan sebangku. Kemudian ada pancen. Ini pancennya nanti diisi ya, hanya satu pagunuman saja, tinggal memilih, jangan semuanya. Bisa dilihat di buku LKS, buku paket, dan internet, silakan dicari. Pancen tugas, jieun buat contoh percakapan, judulnya di bawah ini. 1. Pagunuman jeung babaturan, artinya pagunuman jeung teman, baik sebangku maupun di sekolah atau di rumah. Kemudian 2. Pagunuman atau percakapan dengan ibu bapak. Nah, ini bahasanya harus hormat, bahasanya harus lembut, bahasanya harus sopan. Kemudian 3. Pagunuman jeung guru. Nah, ini pagunuman jeung guru pakai bahasanya harus hormat, jangan lomak. Ya, karena yang dilawan bicara untuk bergandengan adalah orang yang dihormati. Pilih salah satu, boleh nomor 1, 2, atau 3. Silakan diisi nanti. Kintun pancen ngalangkungan. Kintun pancen ngalangkungan WA atau email. Jadi kirim emailnya ke itu grup. Hatur nuhun, terima kasih. Demikianlah yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.